Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardianus, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2023, Universitas Khairun Ternate. Pada hari ini, saya akan mempraktekkan video pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi menganalisis konsep desain kemasan produk, mata pelajaran Proyek Kreatif dan Kewirausahaan kelas 11 jurusan APHP SMK Negeri 1 Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Semangat pagi. Oke, dari kita hari ini kita akan mulai dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh adik-adik satu orang. Siapa yang bisa? Ayo, oke, silakan Mariam. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, marilah kita sama-sama berdoa. Doa dimulai. Sudah selesai. Oke, silakan. Yang pertama, ya, garis. Begini? Ya. Oke, lanjut. Apa lagi ya, sudah dapat? Nah, nanti dinaikkan lagi. Putri, oke, Putri. Lanjut. Cari namanya. Cinta, udah dapat. Lagi? Ya. Ayo, satu lagi. Rila, oke, Rila. Lanjut. Yang sudah dapat langsung berdiri naik. Yang keren. Fitri, oke. Lanjut, satu lagi. Yang lain sudah dapat? Belum? Oke. Bintang, oke, bintang. Nanti ya, lanjut. Satu lagi. Satria. Oke, Satria. Fitri. Bawah. Namanya oke. Jadi semua hadir ya? Oke. Jadi yang akan kita pelajari hari ini yaitu kita baca sama-sama ya. 2, 3. Menganalisis konsep desain dan prototipe kemasan produk. Dari mapel. Proyek kreatif dan kewirausahaan. Nah, apa gunanya kita pelajari ini? Ini penting sekali pada saat kita menjadi seorang wirausaha atau pengusaha. Desain produk itu hal-hal yang sangat penting. Kenapa? Karena orang akan tertarik kalau misalnya gambar yang kamu lihat pertama itu dari desainnya. Nah, gambar itu berarti berhubungan dengan desain. Jadi kita harus menggambar. Nah, supaya dia menarik orang untuk membeli, berarti gambarnya harus menarik. Pertama menarik, bagus, dan gampang diingat. Hubungan yang lain adalah aqua. Ini artinya desain produknya sangat menarik dan sangat kuat sehingga bisa diingat seluruh orang Indonesia tahu aqua. Itu artinya kenapa desain ini sangat penting. Oke, lanjut. Nah, apa indikator pencapaiannya atau CP-nya dari KD 34.1 yaitu mengidentifikasi konsep desain kemasan produk. Kemudian yang kedua, menguraikan tujuan
jenis, dan bentuk desain kemasan produk. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari sama-sama. Nah, apa tujuannya? Yang pertama, dengan memperhatikan materi pembelajaran dan melalui kegiatan diskusi, sebentar ada diskusi kelompok, peserta didik atau siswa mampu mengidentifikasi desain kemasan produk atau menguraikan kemasan produk dengan tepat. Jadi nanti kamu akan perhatikan produk yang ada, kemudian nanti dianalisis. Kemudian yang kedua, dengan memperhatikan materi pembelajaran dan melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu menguraikan, jadi kamu mampu menjelaskan tujuan, jenis, dan bentuk desain kemasan produk. Oke, lanjut. Nah, ini tentang bentuk-bentuk konsep kemasan. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat, ini ada kemasan botol. Ini kemasan botol juga ya. Nah, botol itu ada dua, bahannya ada dua. Satu pecah dengan plastik. Ini gambar apa ini? Produk apa? Minuman ringan ya. Kemudian ini kemasannya plastik. Ini banyak macam ya? Nah, ini banyak macamnya ini. Semuanya sudah lengkap di sini. Ada snack makanan ringan, kemudian ada ini nih. Lengkap. Juga ada bubuk kopi ini. Ini kopi nih. Ini kopi. Jadi lengkap. Jadi contoh seperti ini kan namanya kemasan. Jadi kemasan. Oke, jadi desain. Ini minuman ringan. Contoh ya. Ini minuman apa? Boba. Ini disebut minuman ringan ya? Oke, ini ringan. Kemudian ini kemasan produk apa? Makanan ringan. Oke, ini bentuk-bentuk ini. Yang seperti ini tadi ya. Ini bentuk apa ini? Ini namanya bentuk apa? Plastik yang berdiri ya. Namanya pouch, standing pouch. Nah, ini kopi. Seperti tadi ya. Ini kopi. Ini juga kopi yang bahannya terbuat dari kertas. Jadi setelah dibuka nanti dia ini bisa didaur ulang berarti berkertas kan? Nah, berarti ini ramah lingkungan. Nah, jenis-jenis kemasan. Satu, kemasan primer adalah bahan terbungkus yang langsung diwadai bahan-bahan pangan atau bahan-bahan konsumsi. Nah, yang disebut dengan bahan primer contohnya ini. Ini adalah bahan primer. Bahan primer karena pembungkusnya setelah dibuka langsung produk. Itu namanya bahan primer. Sama dengan ini kan? Setelah dibuka langsung produknya. Minumnya langsung bisa diminum dan ini langsung bisa dimakan. Itu yang pertama. Yang kedua, kemasan sekunder adalah kemasan yang berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kategori-kategori kemasan yang lain. yang ini ya. Nah, jadi lanjut yang ketiga. Kemasan tersier meliputi sekumpulan produk yang sudah dikemas dalam kemasan sekunder atau kardus. Kayak aku di dalam kardus. Dalam kardus. Yang kasih ini dari sekumpulan. Oke, ada yang jawaban yang lain? Iya. Contohnya? Apa? Yang ini ya. Ini kan tersier. Pada di dalam dos. Intinya kemasan tersier ada 3 lapisan, 3 pembungkus. Jadi paham ya? Dari penjelasan yang tadi, apa yang menjadi yang kita bayangkan sama-sama? Oke. Kemudian, apakah yang kalian ketahui tentang kemasan produk? Ada yang bisa kasih jawabannya atau kasih pendapat? Apa yang kamu ketahui tentang kemasan produk? Saya. Oke, silakan. Kemasan produk adalah sebuah wadah untuk tempat produk dan bisa dikatakan sebagai terbungkus. Oke, bagus. Kasih aplaus dulu. Ada yang lain? Tidak ada? Oke. Jadi kemasan itu ya, itu jadi pentingnya kemasan adalah suatu wadah yang melindungi sesuatu produk. Oke, kemudian yang kedua, apa saja kemasan produk yang kalian ketahui? Nah, siapa yang bisa kasih informasi? Ya, silakan.
Oke. Kemasan sekunder dan kemasan tersier. Oke, jadi itu judulnya ya. Jadi ada 3 jenis kemasan. Oke, kemudian selain itu, kemasan apa yang kalian ketahui? Bentuknya dari bahannya mungkin. Kemasan apa yang sudah kita lihat? Botol, kemudian kemasan plastik, kemasan apa? Kardus, kertas, dan yang lain sebagainya. Betul ya? Kemudian, apakah desain semua produk itu sama? Tidak. Kenapa? Kita akan masuk ke bagian inti dari pembelajaran. Jadi kita akan membagi 3 kelompok ya. Jadi Pak Guru akan membagi 3 kelompok. Kita mulai dari berhitung saja. Jadi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke? Jadi kelompok 1 bergabung dengan kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 di sebelah sini, kelompok 3 di sebelah sini. Kelompok 1 akan menganalisis produk kopi, kemudian kelompok 2 produk makanan ringan, kemudian kelompok 3 minuman ringan. Nah, saya mau akan bagikan dulu materinya. Ini materi kelompok 1, materi kelompok 2, materi kelompok 3. Nah, sekarang kita akan main games dulu ya, yaitu penerapan TGT. Namanya TGT ya, Tim Game Turnamen. Namanya Tim Game Turnamen. Ini kerjasama kelompok. Jadi soalnya sudah ada di sini 1, 2, 3. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 dan kelompok 3. Jadi siapa yang paling cepat menjawab, dialah pemenangnya. Soalnya ada di sini, 1 orang akan maju ke depan untuk membaca soalnya, untuk mengintip soal. Setelah itu kembali ke kelompoknya untuk kerjasama mencari jawabannya. Paham ya? Oke, silakan. Kelompok di sana. Di sana. Nah. Baik. Sekunder. Dua orang boleh maju? Siap. Kalau sudah dapat, boleh langsung isi. Disusun jawabannya kata per kata sampai terbentuk satu kalimat. Kemasan Ya? Oke, silakan di pakai pakai pulpen. Ayo kelompok 3, kelompok 2. Silakan. Ya,
Ayo, yang lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat. Ada? Ada yang jatuh mungkin? Atau ada ambil yang lebih? Hah? Ayo ditulis saja. Yang penting jawabannya di atas sebentar. Kemasan yang lain. Itu benar ya? Nomor 1. Kemasan sekunder adalah kemasan yang berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kategori-kategori kemasan yang lain. Benar? Ya. Oke, benar. Jadi pemanamnya adalah kelompok 1. Ya, sekarang kita akan masuk pada kegiatan berikutnya, yaitu Guru akan membagikan LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja siswa. Jadi tugasnya adalah kelompok 3 dan ini kelompok 2. Oke, saya menjelaskan dulu ya. Jadi bagaimana cara mengisi LKPD ini? Untuk kelompok 2, nyimak yang ini ya. Jadi apa yang akan kalian lakukan dalam mengisi LKPD ini? Kemudian di lembar berikutnya ada cara kerjanya. Di halaman 3 itu membimbing. Di situ ada analisis desain kemasan produk. Nah, di sini kalian harus menjawab. Di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang akan kalian jawab setelah mengamati produk yang ada di meja masing-masing. Itu ya. Kemudian setelah selesai nanti, masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil analisisnya. Sampai sini paham? Ya. Oke. Kemudian kelompok yang lain akan memberikan tanggapan atau masukan atau pertanyaan. Oke, paham? Ya. Silakan masing-masing untuk mengerjakan LKPD-nya. Oke, jadi ingatkan lagi ya tentang materi ini ya. Jadi materi ini tentang menganalisis ini yang ada di PPT ini dilihat lagi, ini kata pencapaiannya, kemudian tujuannya, ini harus kita bahas sama-sama setelah mengisi itu. Kemudian materinya tentang beberapa contoh produk, kemudian desainnya, ini makanan ringan, kemudian ini desain kopi. Oke. Tadi kita sudah main game. Sekarang jadi sambil mengerjakan itu kita akan menyaksikan dulu panduan tentang kemasan ini. Ya, jadi sebelum kalian mengerjakan LKPD-nya, kita akan menyaksikan dulu materi tentang kemasan lewat tayangan berikut ini. Berpengaruh pada penjualan produk itu sendiri, ingin tahu tips memilih kemasan yang tepat untuk produk Anda? Silahkan tonton video ini sampai akhir. Memiliki ciri khas dan dikenal oleh orang lain. Untuk produk makanan, kemasan yang memberikan info tentang kehalalan produk hingga sertifikasi dari Kemenkes lebih disukai dan dapat meninggalkan citra positif di mata konsumen. Sebuah kemasan yang bagus akan sangat berpengaruh terhadap penjualan. Untuk itu, pemilihan kemasan yang tepat sangat diperlukan.
Keunikan kemasan ini akan mempunyai nilai tambah positif pada konsumen Anda. Sebagai contoh konsumen, produk tersebut harus melewati banyak tahap dan perjalanan panjang, sehingga dalam memastikan bahwa keamanannya tetap terjaga, Anda bisa mulai dengan membeli kemasan yang aman. Sudah banyak kejadian ketika berurusan dengan bisnis online yang harus mengirimkan paket ke sentra negeri, kemasan produk yang Anda pakai awasi produk. Dalam packaging terdapat informasi berkaitan dengan produk. Ini ya, isi supaya nanti Aris silakan di ada yang bagian isi ya silakan. Oke Aris, ini gambar. Jadi sambil mengisi kita biarkan saja ini jalan ya. Sehingga perlu adanya sebuah pertimbangan terkait pemilihan kata yang tepat dan pengaturan informasi produk dengan baik. Mengingat produk seperti makanan memiliki informasi yang cukup banyak untuk dimuat pada packaging atau kemasannya seperti komposisi, kandungan gizi, dan lain sebagainya. Selain itu, tambahan seperti tentang perdagangan. Kelompok 3 ada masalah. Jadi perhatikan ini ya. Jadi ini kemasannya kan kotak. Jadi informasinya itu ada di sini. Ini yang harus kamu perhatikan. Ada enggak tentang ini? Kemudian, nah kemudian untuk kelompok 2 bagaimana? Ada kesulitan membahas tentang ini? Ini makanan ringan ya? Terbuat dari ini apa? Potato. Apa itu potato? Kentang. Bukan kaya. Ya, untuk kelompok 1. Kelompok 1 ada masalah? Tidak ada. Itu jadi bisa diperhatikan ini ya. Ini adalah contoh produk kemasan apa ini? Sekunder, primer atau tersier? Apa? Sekunder ya? Sekunder karena dua. Sekarang kita akan masuk pada diskusi kelompok. Jadi pastikan setiap kelompok itu ada yang bertugas sebagai moderator, sebagai pembaca hasil, kemudian nanti yang bagian menjawab pertanyaan dari kelompok yang lain. Jadi yang tampil pertama adalah kelompok 1. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maryam Zakaria. Saya selaku moderator dari kelompok 1 yang akan memimpin presentasi pada hari ini. Baiklah, kita langsung masuk pada presentasi yang akan dibacakan oleh teman saya. Kepada Putri Naisirayus, dipersilakan. Terima kasih. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis desain kemasan produk dari kemasan kopi Fresco. Baik yang pertama yaitu ada warna, hasil analisis warna kemasan dominan hitam dan ada sedikit warna coklat, kuning dan merah. Yang kedua, tipografi atau tampak huruf dan teks pada ruangan tersedia. Hasil analisis unik dan menarik serta mudah dibaca. Berdasarkan hasil penyelidikan, tentukan kekuatan kemasan produk yang pertama berkekuatan, tahan parking, mudah dibawa kemana saja, tahan air dan kemasannya menarik. Yang kedua, kelemahannya tidak ramah lingkungan dan tidak bisa didaur ulang. Rekomendasi yang baik untuk desain kemasan produk yaitu warna kemasan agar ditambahkan lagi warna secara sedikit dan bisa ditambahkan gambar lain selain gelas dan kopi. Hasil kesimpulan, jadi kesimpulannya kemasan kopi bubuk Fresco mudah dibawa kemana saja, tahan air, tahan banting dan kemasannya menarik, tetapi kemasan ini tidak dapat didaur ulang. Terima kasih. Baiklah, setelah presentasi dari kami, dilanjutkan dengan kepada kelompok lain memberikan pertanyaan. Baik, saya akan mengajukan pertanyaan. Apa saja contoh produk yang termasuk dalam jenis kemasan sekunder? Pertanyaan lain dari kelompok lain,
kelompok 3 bagaimana kelompok 3? Perkenalkan, saya dari kelompok 3 akan mengajukan pertanyaan. Apa pengertian produk plastik? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Yaitu contoh kemasan sekunder ada kemasan air mineral, permen, dan ada kopi, ada kemasan kopi dan sebagainya. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Plastik adalah suatu polimer yang bersifat unik dan luar biasa. Ya, kita kasih aplaus dulu untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julian Hasan sebagai moderator dan teman-teman saya sebagai pemateri Fitri Sutiman dan sebagai menjawab pertanyaan dan memberikan pertanyaan Srian Ibrahim dan Adenia Ahmad. Pada diskusi kali ini kami akan membahas tentang kemasan produk. Kepada pemateri dipersilakan. Nah, saya akan membacakan analisis tentang kemasan Mr. Potato Crispy. Analisis kemasan produk, analisis desain, warna, coklat, kuning, coklat, putih, merah, hijau, dan hitam. Tipografi, tampilan huruf dan teks pada ruangan yang tersedia, tampilan hurufnya menarik dan bagus. Bentuk dan tekstur, bentuknya tabung dan strukturnya bulat panjang. Logo dan merek, logonya bagus dan unik, mereknya jelas dan tegas. Kesan, tekstur, dan finishing halus dan licik. Berdasarkan hasil penyelidikan, tentukan kekuatan dan kelemahan desain kemasan produk. Kekuatan, kemasannya dapat menarik pelanggan sebagai yang besar para kalangan anak-anak dan mudah dibawa kemana-mana. Kelemahan, tidak ramah lingkungan dan tidak tahan tekanan. Tuliskan rekomendasi yang baik untuk desain kemasan produk. Rekomendasinya adalah sebaliknya tulisannya dikurangi sedikit dan warnanya bisa ditambahkan dengan warna yang lain. Kesimpulan dari menganalisis kemasan produk adalah produk Mr. Potato Crispy ini sangat praktis sehingga bisa menjadi cemilan kapan dan juga di mana saja. Fitri Sutiman dari kelompok lain, apakah ada yang mau bertanya? Saya dari kelompok 1 akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2. Kemasan dari potato tersebut termasuk ke dalam jenis kemasan apa? Sekian, terima kasih. Oke, dari kelompok lain apakah ada pertanyaan? Ya. Baik, saya dari kelompok 3 akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2. Apa keunggulan dari bahan aluminium? Oke, berikan kami waktu sedikit untuk menjawab pertanyaan dari kelompok lain. ya, silakan kelompok 2 yang akan menjawab 2 pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 3. Jadi kelompok 1 itu pertanyaannya Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jadi, produk ini termasuk dalam jenis kemasan primer. Apakah jawabannya sudah tepat? Ya. Asik. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa keunggulan dari aluminium? Yakni dapat menahan udara masuk maupun keluar dan menjaga makanan agar tidak terkontaminasi dengan udara. Sekian, terima kasih. Oke, kelompok 3, apakah jawabannya sudah tepat? ya. Oke. Sekian presentasi diskusi kami hari
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus dulu untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang desain kemasan produk. Kepada pemateri Satria Hamzah dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan membacakan hasil tugas diskusi kelompok kami, yaitu tentang analisis desain produk teh kotak. Yang pertama, A. Tabel analisis desain. 1. Warna. Hasil analisis kombinasi dari beberapa warna seperti merah, orange, hijau, kuning, putih, coklat, dan hitam. 2. Tipografi atau tampilan huruf dan teks pada ruang yang tersedia. Hasil analisis unik dan menarik. Yang ketiga, bentuk dan struktur. Bentuknya karton, kotak bersegi panjang. 4. Logo dan merek. Logonya sangat jelas dan tegas. Mereknya juga sangat jelas, bisa dibaca. Kesan tekstur dan finishing. Kesan teksturnya mudah dipegang dan mudah dibawa kemana-mana dan praktis. Kekuatannya kemasan tahan lama dan tidak mudah dirusak dan mudah dibawa kemana-mana. Tulisannya juga jelas. Kelemahannya tidak bisa didaur ulang dan tidak ramah lingkungan. Sekian. Baiklah, itulah materi yang bisa kami sampaikan. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, dipersilahkan. Baik, saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Termasuk dalam jenis kemasan apa produk yang kalian analisis sekarang? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan lain dari kelompok lain? Baik, saya akan mengajukan pertanyaan. Apa fungsi merek pada kemasan produk? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Berikan kami waktu untuk menjawab. Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jenis kemasan produk kami yaitu kemasan Vero. kemasan primer. Apakah jawabannya sudah tepat? Ya. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Fungsi utama dari merek adalah untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi atau dibuat perusahaan lain yang sejenis. Baik, apakah pertanyaannya sudah tepat? Ya. Jika sudah tidak ada pertanyaan lain, saya akan presentasi ini akan ditutup. Terima kasih. Ya, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 3. Kelompok 1 ada kemasan kopi, kelompok 2 ada kemasan makanan ringan, dan kelompok 3 tentang kemasan minuman ringan. Oke, dari ketiga produk ini kita akan sama-sama menyimpulkan atau merefleksikan seperti apa tentang produk ini. Nah, kita mulai dulu dari kelompok 1. Bagaimana ini kelompok 1? Produknya ini gimana? Hasil kesimpulannya. Baik, jadi kesimpulannya yaitu kemasan kopi bubuk Fresco mudah dibawa kemana saja, tahan air, tahan banting, dan kemasannya menarik. Tetapi kemasan ini tidak ramah lingkungan dan tidak bisa didaur ulang. Oke, terima kasih. Oke, kemudian dari seluruh produk ini, sekarang pertanyaannya adalah apa saja yang kita pelajari tentang kemasan produk ini? Menurut hasil diskusi kami, desain ini sangat praktis dan mudah dibawa kemana-mana. Jadi sebaiknya kemasan makanan ringan yaitu seperti ini. Di atas 10.000. Ya. Nah, apakah kalian mau membeli ini dengan harga di atas 10.000? Nah,
kemungkinan tidak. Jadi kemungkinan produk ini diperuntukkan bagi orang yang menengah ke atas, yang punya sedikit uang, dengan yang mempunyai, yang ingin mau makan kentang tapi yang produknya aman dan bisa dibawa seperti ini. Dari ke diskusi tadi, diskusi kelompok, kira-kira apanya yang membingungkan? Kira-kira apa yang membingungkan kemasan ini? Apa? Jadi sudah jelas ya? Desainnya bisa kita baca, kemudian bisa kita bawa, bisa kita pegang, informasinya jelas, kemudian ada labelnya halal atau haram. Sekarang kita akan masuk pada asesmen atau menjawab pertanyaan yang akan dikirimkan lewat Google Form. Jadi silakan ambil HP-nya, soalnya akan dikirimkan lewat link. Kamu akan menjawab link tersebut dan waktu menjawab selama 5 menit. Oke, jadi dijawab Pak. Kemudian setelah dijawab di submit atau dikirim, nanti akan langsung terbaca hasilnya. Oke, ya sekarang kita sudah menyelesaikan asesmennya. Kemudian sekarang kita akan masuk pada penjelasan. Apa yang akan kita pelajari minggu depan? Jadi materinya adalah lanjutan dari materi ini. Materi masih tentang desain produk. Kita akan mengumumkan siapa kelompok yang terbaik pada hari ini, yang akan mendapatkan hadiah. Silakan nanti pilih hadiahnya dari ini produk yang ada di atas meja ini. Dan pemenangnya adalah kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 1 mau pilih hadiahnya yang mana? Yang dari yang di meja kelompok 3 atau kelompok 2 atau kelompok 1? Yang itu? Kopi. Oke. Kelompok 1. Dan untuk kelompok 2 dan kelompok 3 produknya ini juga bisa diambil. Ya, demikianlah pertemuan kita hari ini. Dan sebelum pulang kita akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh satu orang lagi yang tadi sudah Maryam, sekarang nggak tinggal ya. Oke, silakan Putri. Sebelum kita mengakhiri keadaan hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Putri. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.